Mbak Restu, privilege apa Mbak yang dirasain jadi seorang penyiar suara Surabaya? Waduh, diundang sama Mas Indra. Enggak dong. Ada nggak yang dirasain? Atau mungkin privilege seorang penyiar lah gitu mungkin. Aku nggak tahu kalau seorang penyiar ya, tapi untuk yang dari SS tuh biasanya sorry nih Pak Polisi, aku pernah ditilang tapi ternyata nggak ditilang, soalnya polisinya minta foto. Itu kali ya Mas ya. Tapi aku minta, Pak tetap saya ditilang. Enggak, jangan nanti dimarahi komandan saya katanya gitu. Padahal aku salah loh Mas. Kalau Mbak Restu tetap minta ditilang, saya malah minta untuk nggak ditilang. Oh gitu, janganlah. Saya kan dulu ngeluarin kartu pers. Wah. Ini Mbak, Mas saya mau ada liputan di sana Pak. itu Bohongnya dulu saya seperti itu. Itu kami nggak boleh Mas. Iya. Sebenarnya semua nggak boleh Mbak. Itu gara-gara Pak Polisi tuh ngelihat itu loh Mas, gantungan ID card saya di dalam gitu. Akhirnya ngelihat. Padahal saya dulu itu waktu kena tilang sudah kalungan mikrofon loh Mbak. Tapi tetap nggak percaya kalau saya penyiar. Kok bisa gitu? Saya sudah ngandol di sini sudah. Laptop di sini. Beneran ta. Sama kursi penyiar semua Mbak. Reporter biasanya hitam gitu. Iya. Gak dipercaya ya. Gak dipercaya memang dulu saya. Itu aja sih Mas aku. Kalau untuk masuk ke Jazz Traffic itu kan gratis. Oh iya kan, soalnya punya sendiri. Punya suara Surabaya sendiri. Tapi kalau yang lain tetap lah, kita mesti beli tiket, beli apa gitu. Untuk privilege sebagai seorang penyiar mungkin juga up to date juga ya? Dari semua berita-berita apa. Oh iya. Iya kan kayaknya betul. Informasinya Mbak Restu semua tetangga-tetangga banyak nggak yang nanya ke Mbak Restu ini ada berita apa gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetanggaku nggak lihat juga ya. karena biasanya itu kan listrik padam, ada apa tuh gitu. Masih ya nanya. Masih. Tapi alhamdulillah tetanggaku nggak. Ada yang nanya gitu. Keadaan jalan secara personal ke Mbak Restu nggak? Sering. Teman-teman mungkin, lebih tepatnya teman-teman atau keluarga gitu. Aku mau ke Balas Kelomprek nih. Kira-kira di Balas Kelomprek masih ada Kelompreknya nggak ya? Halo warga Balas Kelomprek. Iya Balas Kelomprek. Ada sih Mas. Sering ya? Sering. Terutama kalau misalnya aku nggak bisa jawab kalau misalnya lagi libur. Karena kalau libur itu benar-benar aku pakai untuk istirahat, benar-benar tidak mengakses info apapun. Kecuali SS blackout gitu ya, nggak boleh lah, harus tetap on kalau itu ya. Kalau sepanjang untuk memantau siaran, terus traffic lagi padat enggak. Oke. Multitaskingnya penyiar suara Surabaya itu seperti apa Mbak? Aku bayangin kan soalnya kan ada gatekeeper gitu ya. Yeah. Ini aku nggak tahu sih Mbak, mungkin bisa dijabarkan dulu apa aja komponen yang ada di sana. Komponen siaran ya. Komponen siaran. Kalau komponen siaran suara Surabaya. Itu kan, jadi kan penyiar, gatekeeper itu yang the real show. Ini penyiar di sini. Ya. Ini gatekeeper. Betul. Oke. Ya. Jadi satu siaran. Apa itu dia tugasnya nanggepin bola atau apa ini? Soalnya ada kipernya. Kiper itu penjaga. Jadi gate itu diartikan sebagai istilahnya itu penjaga gawangnya. Seluruh informasi. Jadi bisa kami sampaikan kawah candra di mukanya SS itu ada di gatekeeper. Karena di situ seluruh informasinya masuk, Mas. Dan itu masuknya tidak hanya lewat telepon tapi lewat WA. Kemudian kami kompilasi juga lewat sosial media SS. Jadi sumber informasinya itu kan berantakan di mana-mana, itu dikumpulkan sama teman-teman. Terus kemudian dipilihkan mana yang harus di-on-air-kan. Nah, kalau tadi ditanyakan harus multitasking apa? Iya, seorang penyiar. Seorang penyiar suara Surabaya, kami ini bisa dibilang kita tanpa ada operator. Jadi kalau radio lain aku nggak tahu ya, kalau radio lain juga ada beberapa yang penyiar hanya penyiar tok, terus kemudian operatornya ada di ruang lain, itu ada. Nah, tapi kalau SS itu ya aku menghadapi segala macam feeder ini tadi, jadi itu kita operasionalkan sendiri dengan layar PC 1, 2, 3, 4, 5. 5 PC? 5 PC, yang sebelah sini, ini untuk sini dan sini. Ini gimana bingung ya? Ini untuk layar... Dota, ini untuk Dota. Enggak. Ini untuk minus sweeper. Bisa ya? Kalau SS ternyata sangat multitasking sekali. Yang sini ChatGPT.
Iya. Jadi kita itu ada player yang hanya audio saja, tapi kita juga ada player yang itu ada visualnya. Jadi kan kita iklan itu sekarang kayak di TV, Mas. Jadi iklan itu ada videonya. Jadi satu iklan ini kita putarkan di sini. Jadi ada juga ketika aku ngomong berarti kamera menghadap aku. Ya, jadi tangan kiri ngeklik kamera. Terus kemudian kalau misalnya ya gatekeeper misalnya gitu, gatekeeper ada informasi, ini aku buka feeder, terus aku pindahin kamera ke kamera gatekeeper. Nah, gatekeeper ngomong, habis itu setelah ngomong aku nggak boleh ngomong lagi. Atau ketika gatekeeper ngomong setelah itu flash news, maka aku siap-siap untuk putar jingle flash news. Jadi seperti itu, tangan kiri ngomong, Aku bisa bayangin sih, maksudnya karena gitu mungkin pernah siaran juga, jadi aku bisa bayangin. Terus. Tapi siarannya dulu jeduk gitu. Iya Mbak, dulu aku mixer lempar-lempar. Kayak bikin martabak gini. Jeduk gitu. Mixernya lempar-lempar. Itu lain ya Mas ya. Ya seperti itu ya Mas ya. Jadi kita buka feeder mic-nya itu ada 4 yang kita gantian. Jadi misalnya gatekeeper ngomong, kita buka volumenya. Setelah itu kita misalnya, oh ya ini Restu ada informasi kecelakaan kiriman dari Pak Yosef misalnya begitu ya. Nah kita kan harus memutarkan videonya. Nah videonya dengan bersamaan kita putarkan videonya, kita gantikan. Itu live on air juga ya semua ya? Secara on air video audio ya? Iya betul. Terus? Nah kemudian kita ngangkat feedernya untuk menampilkan videonya dan kita tetap ngomong sama gatekeeper. Jadi oh ya gatekeeper bicara, kita masih menampilkan video dari Bapak ini. Nah videonya itu nggak boleh hanya di istilahnya glender ya, hanya diputar, di play terus kemudian dibiarkan, enggak. Karena kan kita penyiar itu harus tahu Mas, mendeskripsikan kan. Jadi bagi mereka yang tidak lagi dengerin, kita karena secara video dia harus diaudiokan. Betul. Jadi oh Bapak ini menyampaikan begini. Oh yang terlibat kecelakaan ternyata truk berwarna merah, baknya terbuka berwarna bla bla bla. Tapi itu sudah, maksudnya secara siaran udah 23 tahun kayaknya sudah mendeskripsikannya secara spontan, udah langsung ngerti ya, ini dulu nih gitu. Kayak sudah ada semacam template gitu ya di kepala template ya, karena udah biasa ya. Tapi itu juga tetap harus berlaku di penyiar-penyiar yang baru. Iya itu dia yang gak karu-karuan. Ya mereka biasanya memang harus berlatih dari hari ke hari. Jadi kan kalau untuk berarti Mbak Restu sekarang bisa goreng telur mata sapi sambil ganti galon ya? Karena saking multitasking. Sampai setrika juga ya. Loh, serius Mas, itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa Mas. Jadi misalnya nih aku lagi diem gitu, nggak bisa Mas. Ketika diem aku tuh terbiasa ke distract. Jadi kadang-kadang itu ini mikir. Mungkin yang nonton nggak tahu, Mbak Restu di bawah sambil double pedal ini. Iya, tadi sempat gitu loh. Itu sudah satu jahitan. Iya, jadi kalau kita ngobrol gitu diam gitu tuh nggak bisa kalau nggak gini, nggak mungkin lah HP ku ini diam, pasti ada sesuatu yang masuk gitu ya. Tapi ini kebetulan kan sudah tak mood plan ya Mas ya. Jadi nggak ini, nggak. Tapi kita terbiasa akhirnya. Semultitasking itu. Dan memang harus multitasking seperti itu. Iya, apalagi kalau misalnya kita berita lagi ya kan aktual. Apalagi misalnya nih Mas ya, contoh ya Mas Indra, kita ngeplay iklan gitu ya. Ternyata iklan masih satu tuh, tapi yang gatekeeper nggak, gini, supervisor gatekeeper itu nggak, apa, ya ini kamu ini lanjut gini nih. Jadi order itu bisa langsung. Jadi kita cuma nge-queue saja di mixer itu untuk nge-queue, bisa ngobrol sama gatekeeper. Dan berarti total ngedirect. Di sana berapa orang Mbak? Sekali siaran gitu? Oh, satu kali siaran. Misal Mbak Restu siaran gitu, berapa satu tim? penyiar, ada 4 gatekeeper, dan 4 gatekeeper, satu diantaranya adalah manager on duty, yang jadi dia itu memang harus bertanggung jawab pada seluruh isi siarannya. Gitu. Sekali siaran berapa jam Mbak? Satu kali siaran kami maksimal 2 jam. Nggak boleh lebih kecuali kalau untuk program musik. Kita karena ada memorabilia ya Mas ya, ada jazz traffic, terus musik klasik, itu kan banyak lagu-lagunya ya, jadi masih boleh lah. Tapi kalau untuk siaran kelanang kota, apalagi kalau ada topik khusus wawasan, itu maksimal harus 2 jam. Itu memang dibatasi seperti itu karena tingkat stres yang tinggi. Oh gitu ya Mbak, ya, 2 jam itu mentok ya? Iya. Kalau pernah 4 jam nggak Mbak? Oh nggak pernah. Apa ya? Iya. Jangan. Gila nanti Mas. Iya, karena bebannya tinggi. Berarti memang se-pressure itu Mbak? Iya. Menghadapi masyarakat ini? Menghadapi informasi dan keluhan masyarakat ini se-pressure itu? Atau gimana sih?
Ya karena kita suka ya, kita enjoy. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kita nggak ngerasa Nggak ngerasa pressure, tapi tekanannya memang besar. Pokoknya gini Mas, turun siaran makan. Oh, lapar iya? soalnya langsung Mas. lapar. Langsung terasa lapar Itu kayak, atau terasa gimana iya, kayak gitu anak, ya kan? Kayak anak baru les-lesan keluar gitu kan langsung kayak bawaannya lapar gitu. Iya, bawaannya lapar. Habis itu pokoknya istirahat, tapi kita nggak bisa istirahat lama-lama karena kita mesti harus geser ke gatekeeper. Oh, jadi habis siaran pindah ke gatekeeper. Betul. Menghadapi situasi yang sama lagi. Betul. Ini yang gatekeepernya malah ya. Ya juga memang berat. Makanya kami itu juga ada banyak hal ya Mas ya yang kita sistem rolling seperti itu supaya menghilangkan kebosanan. Terus kita juga kan kita siarannya 24 jam. Nah, di dini hari itu kan relatif kalau orang ngomong oh enak tidur terus gini-gini, padahal enggak. Teman-teman dini hari juga mendapat beban, mereka juga harus bikin berita, mereka juga ada target, kita ada target KPI gimana caranya penelpon itu terus naik gitu. 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 Penelpon terus naik bisa ditargetkan ya? Harus. Loh, harus. Bisa ya? Kalau nggak mencapai kita bisa callback. Zaman dulu kita meng-callback semua polsek-polsek. Di seluruh Jawa Timur. Kenapa? Karena kita ingin membangunkan juga, Pak Polisi jangan tidur, gitu. Iya. Ayo kita ajak ngobrol, dan mereka juga sangat senang karena mereka merasa, oh iya ya, aku ini ada partnernya loh. Karena SS itu nggak tidur, kami yang kerja malam ternyata juga ada partnernya. Gimana Mbak KPI biar orang bisa telepon itu apa Mbak? Maksudnya caranya salah satunya apa nih kalau boleh tahu? Apa? Nah, ini buka-buka ini ya. Mungkin salah satunya buka rahasia. Penasaran tapi, sih. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita kalau SS sendiri itu sangat open ya. Kalau misalnya apa yang saya katakan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk bikin program, nggak apa-apa. Kita pokoknya sama kayak Mas Indra. Mas Indra ini kan kita ngobrol ini kan untuk memajukan industri radio ya. Iya. Ya, betul. Iyanya kok berat. Mbak Restu, saya cuma kayaknya saya belum berkompeten itu tuh Mbak juga. Cuma keresahan saya aja sih dari radio. Nah, jadi gimana artinya gini Mas, setiap jam atau setiap waktu tertentu kita itu harus menciptakan yang namanya bom. Bom itu istilahnya apa yang kemudian bisa mengulik orang untuk nelpon kita. Jadi siaran itu mesti harus apapun ada yang menarik. Topiknya ya. Topiknya apa? Kalau malam kita ngomongin apa ya yang humanioranya tinggi, leisure-nya tinggi, tapi tetap orang tergelitik untuk ngomong gitu. Iya. Nah, itulah Mas. Makanya itu butuh kecerdasan dan kecermatan teman-teman penyiar agar siarannya tidak sepi. Tuh. Oke, Mbak, selama jadi penyiar ada laporan yang berkesan nggak Mbak? Ya tentu kalau ada yang hilang ketemu. Itu gimana itu? Pernah ya? Mbak Restu sering ya? Alhamdulillah sangat sering. Mobil gitu, sepeda motor gitu. Kalau sepeda motor memang agak sulit ya Mas ya. Bukan kami pilih-pilih gitu ya. Tapi karena memang jangkauannya juga lebih luas lagi kayaknya kalau sepeda gini motor. Mas, kalau sepeda motor itu begitu hilang, gampang dipreteli. Jadi jarak tertentu dia udah ada penadahnya. Iya. Dan itu langsung ganti nopol. Kalau sudah ganti nomor polisi kita buta, nggak bisa. Berarti kalau sepeda motor itu misal dari tempat A ke tempat B sudah nggak ada. Kita hitung waktu. Kalau hitung waktu kita joknya masih hilang, setengah jam. joknya ganti. B ke C, knalpotnya hilang. Terakhir cuma totok-itok ini Mbak. Yang sering kali terjadi kayak gitu Mas. Makanya kita hitung waktu. Kalau waktunya sudah, kehilangan dini hari tadi, terus kita laporkan makin nggak bisa kita bantu. Tapi karena sekarang ada CCTV, kita selalu minta bukti CCTV dan kemudian kita koordinasi sama teman-teman kepolisian. Kebetulan Jatan Ras dari Polda dan juga Polrestabes itu yang sangat aktif. Terus kalau kelihatan wajahnya karena ada face recognition itu bisa langsung ketangkep. Wih, yang terakhir ini apa Mbak? Mobil. Kalau mobil itu apa yang paling berkesan lah Mbak mungkin? Kehilangan apa? Ada laporan apa? Mobil itu sifatnya kan ini ya Mas ya, istilahnya banyak sih sebenarnya kalau ditanya itu memang susah saya jawab ya, tapi yang paling saya berkesan ya. Iya, yang paling berkesan. Itu ketika ada wisatawan dari Makassar, dia jalan-jalan ke Surabaya, barangnya itu dari TP1 ke TP5 itu digojekin gitu loh Mas. Nah ternyata supir driver online ini nggak notice ke bis yang mana, ternyata barangnya hilang. Padahal barangnya itu isinya oleh-oleh untuk orang tuanya. Kan kita tuh akan ngelihat seberapa berharganya. Kalau mahal saja tidak cukup. Tapi misalnya berapa Bu?
Itu kebetulan dia bilang 4 juta. Isinya apa? 1, oleh-oleh, kedua obat-obatan. Nah, dan ada 1 titipan dari orang tuanya. Itu yang membuat kita effort banget untuk mengejar. Saya ingat ya waktu itu hari Minggu jam 2 kita terima informasinya sampai ganti berapa kali penyiar, akhirnya pada maghrib itu akhirnya bisa ketemu. Jadi barang itu memang sudah berpindah, kita sampai nge-trace seluruh bis yang berhenti di depan Sogo. Gila. Ya. Dan lagi. Kita minta kamera CCTV di TP, itu ternyata nggak ada yang kesorot ke Sogo. Terus kita minta ke Pemkot, ternyata yang di Pemkot itu nggak menjangkau Sogo. Waktu itu kita udah hampir putus asa ya Mas, tapi pendengar itu terus ngasih informasi ke kami, membuat kita itu jadi oh iya ya ayo kita kejar-kejar. Dan itu melibatkan semua pendengar itu sampai ada yang oh saya ngelihat ciri-ciri. Kebetulan orang ini bilang kalau sudah saya serahkan ke bisnya ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya berwarna kuning dan hitam. Akhirnya seluruh pendengar Suara Surabaya itu mencari bis dengan warna yang sama hari itu. Ada yang kemudian berhenti di Prima Rasa Ahmad Yani. Nah kita kan nggak menjangkau nih Mas. Terus kita menggerakkan, ada nggak yang rumahnya dekat Prima Rasa? Telepon semua, Mbak saya rumahnya di benar-benar berisi. Saya langsung ke Prima Rasa untuk saya cek, betul apa enggak? Prima Rasa Malang tapi Mbak. Mereka semuanya nyari di mana-mana Mas. Dan itu ceritanya memang wah bener-bener drama banget ya. Itu berapa lama? Setelah maghrib ya kita bisa dapat berarti informasi. Berapa 12 jam ada? Enggak ada. Sekitar masih berapa ya 6 jaman lah ya. Gila, sebelum cepet. 6 jaman terus kemudian saya waktu itu minta ke Pak Tandi dari Pakuwon untuk nyampaikan, Pak Tandi tolong bisa dibantu Pak, soalnya beliau bilang gini, kok Surabaya nggak aman katanya begitu. Nah itu kan merugikan kita ya sebagai kota mais gitu kan ya. Tolong Pak, tadi itu ada yang salah naruh di bis gitu ya, tapi bis ini tidak terlihat dari kamera CCTV. Hari itu juga Pak Tandi langsung, oke Mbak Restu kami bantu, suruh orangnya ke kami dan kita bukakan semua akses CCTV di seluruh TP 1 sampai TP 5. Setelah itu terpantau dan kebetulan sekali kelihatan orangnya ngasihkan. Dan ternyata kami harus telepon karena bis ini tuh bukan bis dari Jawa Timur tapi bis dari Jawa Tengah. Jadi kita hubungi PO dan itu pun menghubungi owner PO itu dari pendengar-pendengar. Mbak saya kenal ini, silakan telepon ini, saya kenal ini. Setelah itu kita telepon dan dapat Mas. Dan ternyata barang itu ada di sebuah bis dalam perjalanan ke Semarang, posisinya sudah sampai di Nganjuk. Dapat. Dan ketika sudah sampai di Nganjuk, ada pendengar kami yang bersedia untuk mengantarkan itu sampai ke pemiliknya untuk diantar, dipaketkan ke Makassar. Ending, happy ending. Hebat sekali Mbak. Itu yang pernah terjadi. Itu mungkin kalau dinilai itu sampean kayak detektif ya, artinya ya perasaannya, kepuasannya, waduh. Iya. Dibantu oleh seluruh elemen masyarakat. Betul. Yang aku salut itu hari Minggu ya, ternyata pendengar Suara Surabaya itu nggak surut ya. Jadi waktu itu kan, kan rasanya impossible kita bantu ya Mas ya. Dengan segala macam cara kami ya. Terus kemudian hampir ketemu ya, dinyatakan ketemu tapi ternyata bukan kan Mas. Itu kita udah salam-salaman ya. Alhamdulillah udah ketemu, alhamdulillah. Tapi terus ternyata bukan. Nah, kita sadar diri langsung, oh kita jumawa ini. Kita istighfar lagi langsung. Oke, kita gas lagi sampai akhirnya ketemu selepas sholat maghrib. Hebat sekali. Kalau ngomongin barang hilang, aku juga sebenarnya pernah, tapi mencari sendiri handphone. Terus? Ini kekuatan sosial media, dan plus juga GPS ya. Oke. Jadi nyari juga Mbak. Find my phone gitu. Find my phone. Barangku ini handphone istri kebetulan. Itu sempat hilang di salah satu rumah sakit, terus dibawa orang, pindah tangan. Habis itu sampai ke daerah Kediri. Jombang lurus lagi mana ya? Blitar bukan? Madiun. Masuk ke itu aku sampai searching dari kota Madiun itu masih beberapa Ngawi. Masih desa Mbak. Jadi masih udah di desanya Madiun situ. Aku posting, aku minta bantuan beberapa temen, diposting juga yang memang influencer di daerah sana. Iya. Habis itu ternyata balik Mbak, balik lagi ke Surabaya.
jalannya balik lagi ke Surabaya. Orangnya berarti bawa handphone ini tadi balik ke Surabaya. Terus aku berhenti di salah satu tempat, itu lebih tepatnya di belakangnya, di kosan itu di belakangnya Mall Ciputra Wood. Belakang sana masuk gang sana kecil, kos-kosan. Itu kos-kosan. Oh. Persis di sana titiknya. Oke. Aku ngintai kayak Intel. Bayangin, baru ini ada Intel Cina loh, Mbak. Ngintai aku beneran, ngintai aku. Sepeda motor aku ngintai gitu. Terus dibantu sama warga di sana. Dikasih tahu ini kayaknya barusan pulang dari kota ya, kalau nggak salah sih antara Madiun atau Kediri gitu. Ini Mas dari terus aku ke sana ke orangnya beneran keluar handphonenya. Itu kepuasannya luar biasa. Aku berasa kayak detektif Conan, Mbak. Tapi itu ya tadi ya Mas ya, kalau kita percaya kalau udah rezekinya memang kita itu sesulit apapun pasti balik. Iya ya, apalagi dibantu sama media massa sebesar itu. Ini malah jajanan kan, sama obat-obatan yang nggak ada GPS-nya tapi dari pantauan masyarakat, hebat sekali. Iya, kita cuma perantara aja Mas. Yang orang-orang yang kalau Mas Indra dengerin itu kan yang luar biasa malah pendengar kan. Iya. Dia mau effort, dia mau jalan dari Bendul Merisi ke Primarasa untuk ngelihat memastikan, terus kemudian ke pusat oleh-oleh, pindah-pindah loh itu Mas, diikuti terus kok gitu. Bisa ya? Mereka scare itu ya? Iya, itulah orang Surabaya. Beda ya sama demografi sama orang-orang lain beda sekali ya? Kemungkinan tipografinya beda ya? Karena kalau yang saya dengar dari teman-teman radio lain yang Jakarta kan juga ada radio kayak gini kan Mbak? Yang ngikut-ngikut kayak gini kan? Sebenarnya tapi kayaknya nggak bisa semes suara Surabaya gitu ya? Iya, justru yang di Jawa Timur yang banyak plek sama SS itu. Kalau yang Jakarta dia cuma memainkan beritanya mungkin ya, tapi untuk keterlibatan orang, lalu dia interaktif sampai keterlibatan yang benar-benar itu do something itu Jawa Timur. Jawa Timur, kalau suara Jakarta, Surabaya. Belum kayaknya. Oke Mbak, terakhir Mbak. Iya. Kalau nggak tadi terasa sudah, nih ya, sorry ya. Kalau tadi kan sudah yang menyenangkan tuh, ini yang terakhir. Ada yang ngerasa kayak gemes nggak sih sama laporan pendengar atau apa gitu, pernah nggak? Jadi kalau aku ya yang paling gemes gitu. ya. Gemes ya. Kan kita nggak dilarang untuk tidak suka ya. Iya, tapi kayak gemes aja. Yang paling gemes tuh ketika orang itu hanya maaf ya buang hajat, hanya pengen menyalahkan seseorang. Ngata-ngatain gitu ya? Iya, satu ngata-ngatain. Kalau itu tuh kan di gatekeeper pasti nggak diizinkan ya. Tapi namanya ada yang kebobolan. Jadi misalnya orang hanya buang hajat untuk menyerang seseorang. Kalau menyerang seseorang udah kita pasikat. Tapi menyerang yang seringkali itu layanan publik. Jadi seringkali menyalahkan layanan publik, tapi kita sendiri sebagai masyarakat tuh nggak nyadar kalau kita itu salah, gitu loh Mas. Jadi misalnya ketika kita itu mengurus sesuatu, secara administrasi kita tuh nggak komplit, tapi kita nyalain petugasnya, katanya petugas bertele-tele, atau sudah diminta Pak online aja, tapi minta datang ke sana karena begini-begini. Nah masyarakat tuh kadang-kadang masih belum sadar ya kalau pemerintah sendiri itu sebenarnya melakukan banyak perubahan. Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita mengharapkan pemerintah berubah, kita juga berubah. Jadi contoh-contoh seperti itu. Atau misalnya begini ya, maaf ya. Ini sekarang udah jarang terjadi ya karena ada ETLE gitu ya. Orang telepon ke kami, Mbak saya tuh ditilang begini, tapi petugasnya minta begini-begini. Bapak minta atau Bapak menawarkan? Seperti itu. Nah masyarakat jangan mendua. Kalau nggak suka ada damai di tempat ya jangan ngemel. Sama-sama gitu loh Mas. Itu yang kadang-kadang bikin kita atau saya gitu merasa gregetan itu. Hanya itu aja sih. Jadi di posisi Mbak Restu sebagai penyiar pun juga mendengar masyarakat dari bawah ke atasnya, itu yang kadang gregetan juga ya. Meskipun dari atas ke bawah juga kadang juga bikin gregetan ya. Banyak. banyak gitu. Iya. Mas. Di tengah-tengah ya Mbak ya. Oke. Mantap, terima kasih Mbak Restu. Sama-sama Mas Indra, terima kasih udah ngundang ya. Ini kita masih akan ada satu terakhir, satu challenge yang akan kita coba. Semoga saya bisa memainkannya dengan baik. Kalau Mbak Restu sih, ini makanannya Mbak Restu sehari-hari. Kok aku deg-degan ya Mas ya? Nanti kita coba. Oke.